Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktunya mendengarkan siaran radio Lintang Kobong Sastra Juang. Selamat mendengarkan. Ya, seni itu memang bisa diciptakan untuk membangun kelas. Ya, misalnya kita bisa tahu ya, musik jazz itu digandrungi misalnya oleh kalangan-kalangan menengah ke atas kayak gitu ya. Seperti itu. Eh, dan dianggap itu adalah semacam kelompok intelektual kayak gitu dibanding misalnya penggemar musik dangdut kayak gitu ya. Nah, apa yang menarik dari musik jazz dan apa yang menarik dari musik dangdut kan kita kita bisa membacanya seperti itu. Eh, Dua-duanya sebetulnya punya daya tarik tersendiri. Nah, yang jadi persoalan adalah kenapa itu terjadi ada bangunan kelas sosial seperti itu. Nah, itu dalam musik misalnya. Eh, Misalnya dari kelompok musik-musik underground itu banyak digandrungi oleh anak-anak muda yang kemudian dia adalah kaum pemberontak misalnya ya, ingin merdeka kayak gitu. Nah, itu juga terjadi ada bangunan kelas sosial kayak gitu-gitu dengan kelompok-kelompok apa musik-musik pop yang gitu-gitu atau yang lainnya. Ini terjadi memang di dalam dunia kesenian seperti itu. Seperti juga misalnya dalam dunia seni rupa juga gitu, ada kelasnya. Ada kelas yang eh, bahwa ini kelas cenderung kaum dianggaplah kaum menengah ke atas, ada yang biasa-biasa gitu. Kita bisa melihat itu. Nah, itu biasanya tergantung pada pemahaman publiknya itu sendiri gitu ya. Pada konteks seni. Jadi seni itu bisa dengan seni kita bisa membaca gitu ya ruang kelas sosialnya baik dari aspek uh, ekonomi maupun dari kelas permenungannya seperti itu. Uh, Dalam konteks ini ya mungkin kelas apa ya uh, terdidik gitu ya. Tapi juga banyak loh di teman-teman yang terdidik misalnya kelas-kelas kaum borju yang mereka ya senang juga dangdut, senang juga musik-musik apa namanya tuh apa namanya tuh karya-karya seni yang gampang terbaca terus yang ya seperti pada umumnya lah kayak pemandangan atau apa kayak gitu-gitu. Eh, itu juga banyak ya orang-orang yang mm, menengah ke atas. Seni bisa membaca apa ya seni bisa membaca itu kayak gitu membaca apa namanya tuh ruang imajinasi ruang kesadaran publik itu sendiri seperti itu ya. Itu pertanyaan Bu Retno ya. Ini agak memang sulit ya tapi saya mencoba uh, menjawab ya. Bagaimana memaknai kehadiran ruang publik seni dalam tatanan masyarakat yang mungkin apa ya berubah selepas pandemi COVID? Uh, saya pikir kembali lagi ya Bu Retno, kembali lagi pada sebetulnya uh, ada pandemi misalnya karena mengakibatkan apa selama 6 bulan atau selama sekian lamanya dia terus mempelajari mungkin akan ada perubahan. Nah, tergantung pada si masyarakatnya itu sendiri, tergantung pada publiknya itu sendiri. Bagaimana dia memahami nilai-nilai seni seperti itu sendiri ya. Uh, nah, lalu bagaimana kemudian ruang publik yang notabene seperti itu juga misalnya eh, bisa di apa ya disematkan gitu ya. Ini yang kiranya yang bisa memberikan pada nilai seni yang kemudian itu bisa diakses oleh publik seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya
kembali lagi itu pada kita sendiri, pada publiknya itu sendiri ketika dia berada di ruang isolasi, misalnya dalam pengertian dia kesendirian masing-masing, tidak membangun jarak gitu ya dengan yang lainnya, tapi di dalam ruang itu dia melakukan permenungan, mempelajari dengan dari dunia medsos tentunya ya. Terus dia mengintrospeksi diri, mungkin nanti ketika dia keluar itu mungkin dia akan bisa memahami soal soal apa itu kepublikan dan apa itu seni kayak gitu. Tapi kalau misalnya selama dia ada di ruang isolasi, di ruang kesendirian gitu ya, di ruang berjarak, itu tidak ada proses pembelajaran dan tidak ada proses permenungan, saya pikir tidak ada perubahan tentunya ya. Kalau saya lihat misalnya lihat perkembangan sekarang ini ya, kalau kita lihat tidak ada perubahan tuh antara sebelum pandemi dan misalnya sekarang situasinya pandemi gitu ya. Tapi kemudian saya lihat di jalanan juga masih begitu, di ruang-ruang publik masih begitu-begitu saja. Tidak ada ini. Cuma yang mungkin yang berubah nanti adalah persoalan ya ekonomi aja gitu ya. Karena sekian lama macet perekonomian gitu. Kalau tapi tingkat apresiasi saya pikir masih masih begitu-begitu saja saya lihat ya, belum ada perkembangan. Nah, lalu kemudian bagaimana ini dimanfaatkan oleh para seniman yang kreatif gitu ya dalam situasi seperti ini, harusnya apa nih yang kita tawarkan supaya kemudian publik itu tersadarkan. Nah, itu yang mungkin tugas kita seperti itu, Bu Retno ya. Ya, Francisca, saya pikir apa ya, bagaimana membangun seni penyadaran dan memproduksi kebertahanan pada aspek ekonomi masyarakat ya, terutama ya untuk kalangan anak-anak muda. Saya pikir eh, itu sangat memungkinkan kalau menurut saya ya. Kita posisinya kan sebagai seniman ya. Seniman itu kan identik dengan kreativitas, seperti itu ya. Kerja-kerja seniman itu kan kerja-kerja kreatif seperti itu. Nah, mungkin nanti ini akan ada khusus kupasan-kupasan tuh bahasan ini di semester berikutnya. Saya akan membahas ini ya di semester kedua nanti. Tapi saya akan mencoba membuka dulu bahwa uh, kita bisa memetakan apa potensi yang ada di dalam lingkungan sekitar kita, di dalam diri kita. Yang jelas ya, kita punya potensi kedirian ya, yaitu potensi yang berdasarkan dari pengalaman epistemologis seni. Misalnya kita punya pengalaman banyak, pengetahuan banyak tentang seni, misalnya ya kayak gitu. Dan kita bisa merasakan bagaimana berhadapan dengan atau mengeksplorasi karya seni, seperti itu ya. Artinya kita punya pengalaman batin dan pengalaman intelektual itu sebagai potensi diri. Nah, lalu kedua, kita punya potensi alam sekitar kita ya, potensi-potensi yang kira-kira bisa itu dieksplorasi seperti itu. Baik dari potensi ya, potensi alam itu sangat luas ya. Mungkin apa Francisca mungkin bisa bisa memahami ini. Uh, Terus lalu bagaimana menyentuhkan itu supaya kemudian si anak-anak muda ini punya kesadaran untuk membangun itu supaya menjadi daya daya apa ya, daya yang menarik untuk menumbuhkan perekonomian mereka misalnya ya kayak gitu. Uh, Tentu dengan seni apapun bisa gitu ya, untuk menumbuhkan perekonomian warga, masyarakat gitu ya, diri kita itu memungkinkan, sangat bisa. Nah, lalu bagaimana kemudian saya pikir ini menjadi penting buat Francisca, misalnya kita mencoba memakai metode uh, eksperimen kreatif ya. Metode eksperimen kreatif itu adalah metode di mana si peserta muda atau peserta didik lah, katakan seperti itu apa ya, menggali potensi dirinya dengan objek-objek temuan yang ada di sekitarnya, lalu kemudian dieksplorasi. Itu bisa jadi macam-macam, bisa jadi desain, bisa jadi apa, tapi yang mungkin yang berhubungan dengan
untuk menumbuhkan perekonomian yang lebih cepat mungkin lebih ke barang produk ya, barang pakai seperti itu. Eh, Mungkin bisa seperti itu. Nah, dulu pernah saya melakukan kegiatan workshop misalnya eksperimen kreatif dari seni murni ke desain gitu ya. Dicari peluang-peluang apa desain, apakah ada temuan desain dari seni murni itu misalnya. Nah, itu kita bisa melakukan itu. Eh, Nah, lalu bagaimana memasarkan itu? Memasarkan itu tentu kembali lagi apa yang pernah saya sampaikan di minggu-minggu yang lalu, yang namanya pasar itu selalu berhubungan dengan psikologi. Nah, eh, orang membeli itu berhubungan dengan kemauan, kesenangan kayak gitu, kebutuhan. Kan ada dua tuh. Eh, Intinya sih pada kebutuhan batin ya, kebutuhan batin orang puas gitu memakainya, orang puas memakannya gitu ya. Nah, bagaimana menciptakan nilai kepuasan, membangun image supaya orang itu puas, yaitu faktor psikologi. Jadi kiranya mungkin Francisca membaca peta psikologi publik, bagaimana memainkan pasar produknya, hasil produknya itu, seperti itu. Hasil produk dari anak-anak muda dari hasil temuan-temuannya itu. Jadi memang kalau yang kayak gini memang harus ada workshopnya ya. Jadi tidak hanya cukup teori misalnya kayak gitu. Tapi yang jelas ukurannya pertama Francisca harus beranjak dulu dari bagaimana mencari ide. Nah itu satu. Terus yang kedua bagaimana merealisasikan ide gitu ya. Yang ketiga bagaimana kemudian mempublish ide. Dan keempat bagaimana memasarkan dan menjaga ekosistem pasarnya seperti itu. 4 poin itu mungkin menjadi ukuran bagaimana caranya supaya tetap si uh, masyarakat atau anak-anak muda sekitar itu bisa tetap apa ya uh, hidup seperti itu. Mungkin itu dari saya. Nanti kita bisa diskusikan lagi. Ya, kembali kepada kita. Jadi kita tugas kita ini sebagai seniman ya. Kebetulan kan yang kumpul di kita ini kan dari berbagai apa ya, dari berbagai profesi, ada pelukis, ada seni rupawan, pemusik, film gitu ya, apresiator gitu. Terus macam-macam ragam lah di sini, ada dosen, guru, mahasiswa kayak gitu. Jadi saya pikir ini tugas kita bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Karena apa? Tadi saya sampaikan eh, bahwa pernyataan publik itu bisa menunjukkan sebuah representasi kepublikannya itu sendiri. Bagaimana apakah publik itu misalnya mempunyai kesadaran kreatif dalam mengapresiasinya atau misalnya menciptakannya seperti itu. Teks-teks yang muncul di ruang publik atau bentuk-bentuk atau visual-visual yang muncul di ruang publik atau gestur yang muncul di ruang publik itu menunjukkan representasi dari kepublikannya itu sendiri, baik dari itu kelas, apakah dia kelas penyanyi, kelas apresiator dangdut misalnya, atau dia kelas apresiator misalnya jazz atau apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, dan semua bentuk seni itu sebetulnya kan di-framing oleh pasar ya, dibuat seperti itu. Nah, dan terkesan pasar yang muncul misalnya jazz itu adalah terkesan pasar mahal dibanding dangdut misalnya kayak gitu. Karena memang di-framing oleh pasarnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana tugas kita sebagai seniman misalnya atau sebagai pencipta karya seni? Ya, tentu barangkali ini menjadi penting buat kita bahwa masyarakat harus disadarkan dengan itu, bahwa seni itu sendiri sebetulnya bisa bisa eksploratif gitu ya, bisa kemudian bisa di apa bisa di apa ya namanya tuh, bisa bisa menjadi alat kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, artinya seniman musisi misalnya, oh musik itu tidak hanya melulu dangdut, musik itu tidak hanya melulu jazz gitu loh. Musik itu harus ya begini, bisa seperti ini kayak gitu. Kalian juga punya potensi bermusik di dalam diri kalian seperti itu. Tidak harus terjebak kepada mainstream musik itu sendiri, musik yang ada di pasaran seperti itu.